Bab 1. Situasi tidak stabil. Kota awan hitam. Klan Ni. Saat malam tiba, Nikian yang berpakaian sederhana bersandar di ambang jendela dan menatap sebuah bukit buatan di luar jendelanya saat pikirannya mengembara. Di dalam ruangan, Nitian, yang baru saja berusia 1 tahun, dengan tidak sabar mendorong perawatnya yang basah. Mulutnya ternoda susu, tetapi matanya tertuju pada Nikian. Dia bergumam, daging, harus makan daging. Perawat basahnya, Zouma, menjadi malu dan terkekeh. Nona, lihat. Nikian tersentak kembali ke kenyataan dan menatap tajam Nitian yang menggemaskan namun kuat sebelum dia bercanda mengejek. Kecil ini sudah memiliki 2 mangkuk daging giling hari ini tetapi tidak menunjukkan minat pada susunya. Sekarang dia ingin lebih banyak daging. Aku bahkan tidak tahu apakah dia bisa mencernanya dengan baik. Daging, butuh daging, Nitian masih mengoceh dengan senyum di wajahnya. Senyum menawan Nitian mengingatkan Nikian pada mendiang adik perempuannya. Merasa sedikit berhati lembut, dia mengangguk ke Zouma. Zouma kemudian mengeluarkan semangkuk daging yang digiling halus dan meletakkannya di atas meja. Pupil hitam tinta Nitian segera melintas. Kemudian dia mengambil sendok dan mulai menggali dengan cekatan, wajah kecilnya yang gemuk dipenuhi dengan kepuasan. Mendengar Nitian makan menyebabkan Nikian merasa terganggu tanpa alasan yang jelas. Yue kecil, berapa banyak anak yang akan menghadiri pengundian besok? Petik 2. Nikian melontarkan pertanyaan itu dengan tiba-tiba. Gadis pelayan, Han Yue, yang berdiri di dekat pintu, ragu-ragu dan dengan lembut menjawab, Nona, semua bayi berusia 1 tahun di klan Ni bermarga Ni akan hadir. Setiap 5 tahun sekali, makhluk abadi dari Gunung Cloud Soaring akan membawa alat spiritual untuk menghargai klan Ni atas kerja keras mereka selama bertahun-tahun. Tidak ada orang tua dari anak berusia 1 tahun yang ingin melewatkan kesempatan itu. Klan Ni terkenal di Black Cloud City. Namun, dunia ini menghormati prajurit Qi yang kuat di atas segalanya. Hampir setiap klan Fana menawarkan layanan kepada mereka. Klan Ni tidak terkecuali. Sekte prajurit Qi yang dipegang oleh klan Ni adalah Sekte Cloud Soaring, yang terletak di Gunung Cloud Soaring tidak jauh dari kota awan hitam. Di jantung Gunung Cloud Soaring, ada banyak batu api, yang merupakan jenis bahan spiritual tingkat rendah yang digunakan praktisi Qi untuk meningkatkan kultivasi mereka. Para pejuang Qi dari Sekte Cloud Soaring sibuk dengan budidaya sepanjang tahun, dan dengan demikian tidak mau membuang waktu untuk mengekstrak batu api peringkat rendah sendiri. Mereka meminta anggota klan Ni melakukannya untuk mereka. Generasi demi generasi, klan Ni telah menawarkan batu api yang diekstraksi sebagai penghormatan kepada Sekte Cloud Soaring sebagai imbalan atas perlindungan mereka. Selain itu, selain melindungi klan Ni dari penindasan dari keluarga lain di kota awan hitam, prajurit Qi dari Sekte Cloud Soaring juga akan membawa alat spiritual tingkat rendah ke klan Ni setiap 5 tahun untuk menguji potensi budidaya anak-anak Ni. Melalui pengundian. Setelah lahir, setiap anak akan memiliki atribut yang agak khusus, seperti logam, kayu, air, api, atau tanah. Beberapa anak akan membawa atribut langka, seperti kilat listrik, angin, awan, atau embun beku. Prajurit Qi dari Sekte Cloud Soaring akan membawa sejumlah alat spiritual tingkat rendah yang memiliki atribut berbeda. Anak-anak dan alat spiritual yang memiliki atribut yang sama akan tertarik satu sama lain. Dengan cara ini, atribut seorang anak dapat ditentukan, dan kemudian orang tuanya dapat memberikan bantuan yang diarahkan dengan baik dan membantu anak itu mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Pejuang Qi dari Sekte Cloud Soaring akan menukar alat spiritual tingkat rendah itu untuk kesetiaan klan Ni, jadi semua alat spiritual yang dibawa ke undian akan diberikan kepada anak-anak dengan atribut yang cocok. Meskipun tidak berguna bagi prajurit Qi dari Sekte Cloud Soaring, alat spiritual tingkat rendah itu akan sangat membantu kultivasi anak-anak Ni dan menjadi alat spiritual yang cocok untuk waktu yang lama. Itulah mengapa seluruh klan Ni akan mendidih dengan kegembiraan pada banyak gambar yang hanya akan terjadi setiap 5 tahun sekali. Setiap orang tua dengan anak berusia 1 tahun akan menganggapnya sebagai momen paling penting dalam hidup anak itu, dan akan tertarik pada peristiwa itu seperti burung pemakan bangkai.
Kali ini tidak ada perbedaan. Nikian mengerutkan kening. Jawab aku, berapa banyak anak yang akan hadir kali ini? 7. Jawab Han Yue lembut menundukkan kepalanya dalam-dalam. Tian kecil tepat berusia 1 tahun dan bermargani, kata Nikian dengan dingin. Mengapa tidak ada yang memberitahuku untuk membawa Nitian ke konvensi pengundian ini? Petik 2. Nona, Han Yue memaksakan senyum saat dia menatap Nikian dan berkata dengan suara rendah, Nitian adalah anak dari adik perempuanmu, tapi dia tidak menyebutkan siapa ayah Nitian sebelum dia meninggal. Petik 2. Menurut aturan klan Ni, hanya anak-anak dari putra sah yang berhak menghadiri konvensi pengundian setiap 5 tahun. Anak-anak dari putri klan tidak memiliki hak seperti itu. Petik 2. Aku tidak peduli dengan aturan itu, sembur Nikian. Ayahku masih menjadi kepala klan ini. Aku akan pergi berargumentasi dengannya sekarang juga. Kemudian dia bergegas keluar dari kamar. Saat Nikian pergi, Han Yue bergumam pada dirinya sendiri, ayahmu saat ini adalah kepala klan, tapi posisinya tidak stabil. Petik 2. Sesaat kemudian, Nikian menerobos masuk ke pavilion Ni Donghai dan berteriak dengan marah, ayah, Nitian adalah. Dia tiba-tiba berhenti. Di dalam ruangan yang remang-remang, Ni Donghai, kepala klan saat ini, tidak memiliki apa-apa selain kelelahan yang tertulis di wajahnya yang pucat dan kuning. Tubuhnya yang semula perkasa telah berubah menjadi sekantong tulang. Dia saat ini membungkuk ke dinding, matanya terfokus pada pil obat merah di tangan kirinya. Dia tampak bimbang bolak-balik mengenai sesuatu yang penting. Hati Nikian yang marah tiba-tiba dipenuhi dengan kesedihan. Ayah, jangan, katanya lembut. Dia mengenali pil obat di tangan Ni Donghai dengan sekali pandang. Itu adalah pil pemulihan jiwa. Dengan bantuannya, seorang pejuang Qi akan tampak penuh energi spiritual dan kekuatan untuk waktu yang singkat, tetapi itu hanya sementara. Pil pemulihan jiwa akan menguras potensi dan umur panjang seorang praktisi Qi, dan pengguna akan sangat rusak secara fisik dan mental setelahnya. Umumnya, seorang pejuang Qi hanya akan mengambilnya ketika itu adalah masalah hidup dan mati. Tidak ada yang berani menggunakannya dalam keadaan normal. Ni Donghai, yang telah menatap pil pemulihan jiwa di tangannya, melihat Nikian masuk. Dia memaksakan senyum dan berkata dengan pahit, sejak aku terluka parah oleh klan Yun dan klan Yuan, lautan Kiku rusak dan energi spiritual saya mulai bocor lebih cepat daripada yang bisa saya ganti. Tidak ada kemungkinan basis kultivasi saya mencapai tingkat anterior heaven. Bahkan tingkat kultivasi saya saat ini, saya tidak yakin berapa lama lagi saya bisa mempertahankannya. Kakak kedua dan kakak ketiga telah lama mengincar posisiku sebagai kepala klan. Aku sudah memikirkan ini. Sekte Cloud Soaring akan mengirim orang besok. Jika mereka melihat penurunan kultivasi saya, maka dengan kakak kedua dan kakak ketiga mengacaukan situasi, saya khawatir saya tidak punya pilihan selain menyerahkan posisi saya. Petik 2. Ayah, aku lebih suka kamu pensiun daripada menguras umur panjangmu untuk mempertahankan posisimu sebagai kepala klan. Mata Nikian berlinang air mata. Apa yang Anda tahu? Ni Donghai memberinya tatapan tajam, dengan keseriusan dan kemarahan tertulis di seluruh wajahnya. Kami hanya akan memiliki kesempatan untuk mencari keadilan atas perlakuan buruk yang kamu terima dari klan Yun jika aku adalah kepala klan Ni. Juga, mengenai orang yang menipu adikmu itu hanya mungkin untuk mengetahui identitasnya ketika aku memiliki kekuatan klan Ni di bawah perintahku. Jika aku mundur, sama sekali tidak mungkin kakak kedua dan kakak ketiga akan membalaskan dendammu dan adikmu. Aku harus mempertahankan posisi ini sampai hari aku mati untukmu dan Jiner. Apa bedanya jika saya hidup beberapa tahun lebih sedikit? Setelah saya mundur, saya tidak akan bisa lagi berjuang untuk Anda. Apa bedanya dengan mati? Ayah. Nikian tersedak air matanya sendiri. Baik, jangan bertingkah seperti anak yang belum dewasa. Katakan padaku, kenapa kamu terburu-buru mencariku? Ni Donghai menarik napas dalam-dalam dan mengembalikan tampilan tegas. Ayah, Nikian memohon. Konvensi undian besok sangat penting.
Karena Anda memberi Little Tian nama keluarga, Ni, saya berharap Little Tian dapat berpartisipasi. Jika dia bisa menemukan alat spiritual yang cocok di konvensi pengundian, itu akan sangat bermanfaat untuk kultivasinya di masa depan. Dengan bantuannya, dia mungkin bisa mencapai tingkat ke-9 dari tahap pemurnian Qi pada usia 15 tahun dan diterima di Sekte Cloud Soaring. Petik 2. Tentang masalah ini, Ni Donghai tampaknya berada dalam dilema. Bagaimana mungkin aku tidak menyadari situasinya? Saya berbicara dengan kakak kedua dan kakak ketiga tentang hal ini sejak lama, tetapi mereka tetap pada fakta bahwa Tian kecil bukan putra sah klan Ni dan bersikeras menolak untuk mengizinkannya berpartisipasi, yang sesuai dengan aturan klan. Petik 2. Ayah Anda mencapai akhir jalur kultivasi Anda. Adik perempuan tidak lagi bersama kita. Dan bagi saya, hidup saya tidak memiliki harapan untuk berubah menjadi lebih baik. Cabang klan kami tidak berpenduduk baik, dan dengan Tian kecil menjadi satu-satunya laki-laki, saya harap Anda bisa bertarung untuknya. Mata Ni Qian dipenuhi dengan air mata. Ni Donghai tetap diam untuk beberapa saat sebelum dia mengangguk. Saya mengerti. Pergilah. Bawa Ni Tian untuk menghadiri pengundian besok. Petik 2. Meskipun mata Ni Qian berkilau karena air mata, mereka juga menunjukkan sedikit kebahagiaan sebelum dia membungkuk dan pergi. Saat dia melangkah keluar dari ruangan, Ni Qian mendengar Ni Donghai menelan pil pemulihan jiwa dan menghela nafas panjang. Ni Qian merasakan sakit yang menyayat hati, mengetahui kedatangannya membantu Ni Donghai mengambil keputusan. Dia tidak tahan untuk melihat ke belakang dan bergegas pergi secepat mungkin.